Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, keluarga besar Geraha Tahfiz Al-Manar dan juga seluruh kaum muslimin, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Sofiani di Geraha Tahfiz Al-Manar. Abang-abang, kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari-hari belakangan ini kita merasakan panas terik yang luar biasa, terutama di luar rumah tentu saja. Kalau di rumah ada AC, ada kipas angin dan lain-lain. Panas musim kemarau. Apalagi di negara-negara sub-Sahara tentu lebih panas lagi. Mantap punya, sampai 45 derajat Celcius. Namun abang-abang, kakak sekalian, sebagaimana sudah kita sampaikan dulu, panas ini, panas dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya Yaumul Mahsyar, panasnya perjalanan akhirat, yang di sana tidak ada tempat berteduh. Di dunia kita ada bayangan pohon untuk berteduh, ada rumah untuk singgah, ada kantor untuk mendinginkan suasana dengan AC-AC-nya. Di sana mana ada? Tidak ada. Tidak ada naungan sama sekali, kecuali manusia-manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ingatkan kembali sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan ini didapatkan oleh kita di banyak buku kitab hadis. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim, di Musnad Ahmad, di Muwatta Imam Malik, di Sunan An-Nasa'i, di Sunan At-Tirmizi, dan lain-lain. Hadis ini sangat terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, panas sekali. Ini di bawah naungan saja panas sekali, bagaimana di akhirat? Siapa mereka? Yang pertama, al-imamu al-adil. Imamun adil. Imam yang adil. 2 dan sampai 7-nya nanti ya. Siapa imam itu? Abang-abang, kakak-kakak sekalian, salah satu pelajaran kita yang sudah kita sampaikan bahwa seorang kader harus memiliki 4 penopang agar dia bisa berjalan dengan mantap dan berdiri kokoh menghadang berbagai macam tantangan dakwah. Salah satunya adalah leadership, kepemimpinan. Beda antara leader dengan manajer. Seorang leader insya Allah bisa memanage, tapi seorang manajer belum tentu bisa leading, bisa menjadi leader. Ikhwatul iman. Maka pahami konsep leadership ini, sehingga mudah-mudahan itu bisa diinstal ke dalam diri kita. Imamun adilun. Kenapa? Karena imam, pemimpin, itu tidak mesti harus presiden, raja, menteri, bupati, apalagi RT, RW, dan lain-lain. Tidak harus seperti itu. Ternyata kata Rasulullah,
Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Maka sifat-sifat kepemimpinan itu pertama kali harus hadir pada setiap individu, terutama kader-kader dakwah. Supaya ia bisa menjadi leader, menjadi leading orang-orang di sekitarnya. Kemana? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang leader diharapkan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadikan manusia-manusia yang lain yang dipimpinnya untuk bersama-sama menuju visi yang sama, meraih tujuan apa itu? Yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibutuhkan seorang leader pertama kali? Lihat di surat Al-Baqarah. Abang-abang, kakak-kakak paham, bukan paham, bahkan sudah hafal ya. Ketika Allah mau menjadikan Nabi Adam sebagai leader, khalifah di muka bumi, yang pertama kali dibekalkan kepada Nabi Adam itu bukan harta. Apa? Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama, dan Adam diilmui oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan pengetahuan. Wa 'allama, diajarkan. Apa yang diajarkan? Ilmu yang diajarkan. Maka tiada lain, sebagaimana juga disebut di surat Muhammad, bahkan sebelum tauhid didahulukan itu ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu. Ini juga sudah dibahas banyak guru kita. Fa'lam, ilmu dulu, baru kita bisa annahu la ilaha illallah dengan benar. Sebab kalau kita tidak berilmu dulu, ini la ilaha illallah kita bisa kacau balau. Seperti itu. Pun demikian misalnya ketika Allah mengangkat Talut sebagai raja. Apa kata Allah? Wa zaduhum bastatan fil ilmi wal jismi. Fil ilmi, dia bastoh tuh bil ilmi dulu. Ilmu dulu. Baru kemudian hal-hal lain. Di hal-hal ini fisik. Maka kakak, abang-abang sekalian, yuk selesaikan diri kita dulu nih. Selesaikan masing-masing kita dulu dengan diri sendiri. Menjadi pemimpin yang adil itu mulai dari diri sendiri. Bagaimana? Misalnya, apa yang kita lakukan bangun tidur? Apa kita rapikan tempat tidur kita atau kita biarkan saja? Kapan kita bangun tidur? Apakah kita mendengar azan subuh bangun? Ataukah kita bangun pergi ke masjid lalu azan subuh? Atau kita bangun lalu tahajud, lalu witir, lalu pergi ke masjid, lalu azan subuh? Di sana bisa kita bedakan seorang leader dengan seorang follower. Seorang leader tentu dia tidak menunggu azan subuh baru bangun. Tapi dia bangun kalau perlu dia yang azan subuh. Demikian. Nah, maka kakak-kakak, abang-abang sekalian, sudah selesai tidak kita dengan diri kita pribadi? Kalau belum selesai, ayo selesaikan. Setelah dengan diri sendiri, sudahkah kita berikan hak-hak orang di sekitar kita? Sudahkah kita berikan hak-hak orang tua kita? Ya, seorang leader, seorang pemimpin yang adil, itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, juga harus memberikan hak-hak orang di sekitarnya. Bahkan hak orang untuk melihat kita tersenyum. Nah, senyum. Itu pun penting. Sebab kalau pagi-pagi kita jam medud, muka asem, itu nggak enak ya. Seorang pemimpin, bocil, aduh, bocil mau hadir. Seorang pemimpin
harus wajahnya itu jangan terlihat jamudut wae ya, harus banyak senyum supaya orang di sekitarnya tuh merasa nyaman ya. Kalau kita muka serem terus, tentu orang-orang di sekitar kita akan menjauh ya. Nah, jadi itu. Selesaikan diri pribadi, kapasitas ilmu, kemudian fil jismi juga olah tubuh kita. Jangan sampai pemimpin leader itu gimana ya? Kurang stamina, sakit-sakitan gitu ya karena jarang olahraga tidak teratur dan lain-lain. Nah, kita hindari itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melahirkan lebih banyak kader-kader dakwah yang sudah selesai dengan kepemimpinan terhadap dirinya sendiri sehingga ia siap untuk memimpin orang lain. Jadi siapa kita? Kita adalah kader Islam yang siap dipimpin dan siap memimpin. Ya. 3 penopang lain ya, mudah-mudahan lain kali kita sampaikan ya. Masih ingat barangkali abang-abang dan kakak sekalian. Itu saja hari ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita mendapatkan pemimpin yang adil di negeri kita tercinta Republik Indonesia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.